Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang matriks. Jika saat menonton video ini ada bagian yang kurang jelas, silahkan tuliskan pada bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Matriks. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi matriks. Matriks didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat antar sepasang tanda kurung. Jadi, matriks memiliki dua bagian utama, yaitu bilangan yang tersusun dalam baris, ada baris yang mendatar, atau kolom yang tegak, yang eh, dibatasi dengan tanda kurung. Notasi pada matriks biasanya terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama adalah nama matriks, biasanya menggunakan huruf kapital, bisa menggunakan A besar, B besar, C besar, X besar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada elemen matriks, biasanya ditandai dengan huruf kecil, atau bisa juga berupa angka. Misalkan nama matriksnya kita namai dengan A besar, maka untuk elemen dalam matriks itu kita namai dengan A kecil. Atau jika nama matriksnya B besar, maka elemennya B kecil. Selanjutnya ada pengurung elemen matriks menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Ini contoh jika menggunakan kurung biasa dan di sebelah kanan menggunakan kurung siku. Matriks ini bernama matriks A. Di sebelah kiri matriks A, di sebelah kanan juga matriks A. Yang di sebelah kiri menggunakan kurung biasa dan yang di sebelah kanan menggunakan kurung siku. Matriks ini memiliki dua buah baris, baris pertama dan baris kedua, dan tiga buah kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Istilah yang ketiga adalah ordo matriks atau ukuran matriks, merupakan banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks. Ingat, dalam menuliskan ordo biasanya dituliskan jumlah atau banyaknya baris terlebih dahulu. Contoh matriks A, kita katakan memiliki ordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jangan sampai terbalik, kolom terlebih dahulu baru baris. Yang betul adalah baris terlebih dahulu baru dilanjutkan kolom. Selanjutnya, ini contoh penulisan matriks dalam bentuk umum. Matriks A kita tuliskan dalam ordo M kali N, artinya terdiri dari M baris dan N kolom. Banyaknya baris ada M, dan banyaknya kolom ada N. Kemudian untuk elemen-elemen dalam matriks tersebut, karena matriksnya ini bernama A besar, maka elemennya bernama A kecil. A kecil 11 menunjukkan bahwa elemen ini terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi, indeks yang pertama menunjukkan letak pada baris dan indeks kedua menunjukkan letaknya pada kolom. Contoh lagi misalkan A21, berarti elemen ini terletak pada matriks A baris kedua kolom pertama. Demikian seterusnya sampai yang paling kanan bawah ini adalah matriks elemen A dengan indeksnya MN, artinya terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Nah, ini kita sebut sebagai ordo matriks, dan yang diwarnai kuning ini kita namakan baris. Sementara untuk bagian yang tegak kita namai dengan kolom, dan masing-masing bagiannya ini kita namai dengan elemen matriks. Contoh ini adalah beberapa contoh matriks. Ada 5 buah matriks, matriks A, matriks B, matriks C, matriks D, dan matriks E. Matriks A kita bisa lihat di sini memiliki ordo 3 kali 2 karena terdiri dari 3 baris dan 2 kolom.
Sementara matriks B memiliki 1 baris dan 4 kolom, berarti ordonya 1 kali 4. Sementara matriks C terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, berarti ordonya 3 kali 3. Matriks D memiliki 2 baris dan 1 kolom, berarti ordonya 2 kali 1. Sementara untuk matriks E, karena hanya memiliki 1 kolom dan 1 baris saja, maka ordonya 1 kali 1. Misalkan kita ditanya tentukan elemen A12, berarti matriks A pada baris pertama, kolom kedua. Kita bisa lihat di sini baris pertama, kolom kedua, berarti elemennya adalah 2. Misalkan B22, berarti baris matriks B pada kolom kedua, pada baris kedua, kolom kedua. Karena matriks B hanya memiliki 1 baris saja, berarti matriks B tidak, atau B22 ini sebenarnya tidak memiliki baris yang kedua, hanya 1 baris saja. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang operasi dan jenis matriks. Jenis matriks ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks simetri, dan matriks EBT atau yang biasa disebut dengan eselon baris reduksi. Akan kita bahas kemudian. Yang pertama adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris saja. Jadi, seperti garis atau baris, hanya 1 baris. Kita lihat di sini contohnya matriks C. Matriks C hanya terdiri dari 1 baris dan memiliki 4 buah kolom. Ini adalah contoh dari matriks baris. Yang kedua, jika matriks baris hanya memiliki 1 baris saja, yang kedua matriks kolom berarti hanya memiliki 1 kolom saja. Di sini contohnya matriks D terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama banyaknya. Di sini matriks P terdiri dari 3 baris dan 3 buah kolom. Kemudian yang keempat ada matriks 0, adalah matriks yang seluruh elemennya 0. Nah, bisa kita lihat di sini seluruh elemen dari matriks O ini adalah 0. Kemudian yang kelima, ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi, jadi matriks segitiga pasti baris dan kolomnya sama, karena matriks persegi. Yang elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Sebelum kita membahas lebih jauh, yang dinamakan diagonal utama adalah elemen yang ditarik garis dari indeks 11 baris pertama kolom pertama sampai dengan baris ke N kolom ke N. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah diagonal utama 1, 5, 8, 10. Ini adalah diagonal utama. Sementara untuk 4, 6, 0, 0 ini bukan diagonal utama. Disebut diagonal saja, tetapi yang disebut diagonal utama adalah 1, 5, 8, 10 dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Yang di sebelah kiri ini kita namakan dengan matriks segitiga atas, dan yang di sebelah kanan kita namai dengan matriks segitiga bawah. Perhatikan bedanya, bahwa yang dinamai segitiga atas berarti pada bagian bawah diagonal utama seluruhnya 0. Kalau bagian atasnya bebas, ini kita namai dengan matriks segitiga atas. Sementara untuk matriks segitiga bawah berarti kebalikannya, yang 0 adalah bagian atas dari diagonal utama. Kemudian yang keenam adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Jadi contoh seperti ini, semuanya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Di sebelah atas dan sebelah bawah diagonal utama bernilai 0.
Ordo dari matriks diagonal ini adalah 4 kali 4. Kemudian yang ketujuh adalah matriks skalar. Jika dilihat bentuknya hampir mirip seperti matriks diagonal, tetapi di sini memiliki ciri khusus yaitu diagonalnya bernilai sama semuanya. Kalau pada matriks diagonal tadi, untuk diagonal utamanya bernilai bebas. Tetapi jika seluruhnya sama, ini kita namakan dengan matriks skalar. Misalkan contoh ini semuanya bernilai 5. Yang kedelapan namanya adalah matriks identitas. Ini hampir mirip seperti matriks diagonal. Perbedaannya adalah matriks identitas nilai diagonal utamanya 1. Jadi matriks skalar yang diagonal utamanya bernilai 1 kita namakan matriks identitas. 1, 1, 1, 1. Biasa kita simbolkan dengan huruf I. Kemudian di sini ada indeksnya. I4 berarti matriks identitas dengan ordo 4 kali 4. I2 berarti matriks identitas dengan ordo 2 kali 2, dan seterusnya. Jadi antara matriks diagonal, skalar, dan identitas bentuknya hampir mirip. Kemudian yang ke-9 namanya adalah matriks simetri. Yang dinamakan matriks simetri adalah matriks yang diagonal utamanya berlaku sebagai cermin. Jadi bagian di atas dan di bawah diagonal utama dicerminkan dengan indeks yang saling berkebalikan. Contoh misalkan yang diwarnai kuning ini adalah diagonal utama. Kita di sini punya elemen 3. Elemen 3 di sini indeksnya adalah baris kedua kolom pertama atau 21. Berarti untuk kebalikannya yaitu baris pertama kolom kedua nilainya juga sama-sama 3. Ini 3, di sini juga 3. Kemudian di sini 5, baris keempat kolom ke 1 nilainya 5, dan di sini baris ke 1 kolom keempat nilainya juga 5. Jadi seperti cermin. Kemudian yang ke-10 namanya adalah matriks eselon baris atau eselon baris reduksi. Ini biasanya nanti kita gunakan karena memiliki bentuk atau formula yang mudah untuk dioperasikan. Tapi untuk mengubah menjadi matriks eselon baris reduksi ini memerlukan waktu tertentu. Matriks eselon baris reduksi ada beberapa syarat. Yang pertama adalah untuk semua baris yang elemennya tidak nol, maka bilangan pertama pada baris tersebut haruslah 1. Ini kita sebut sebagai kunci. Jadi bilangan yang ada di sebelah kiri nilainya harus 1. Itu kita namakan sebagai kunci. Syarat yang kedua adalah untuk sembarang dua baris yang berurutan, maka elemen kunci yang terletak pada baris yang lebih bawah harus terletak lebih kanan daripada elemen kunci pada baris yang lebih atas. Contoh misalkan ada dua buah baris. Baris yang pertama kuncinya ada di baris pertama, di kolom pertama. Berarti untuk baris kedua yang lebih bawah tidak boleh terletak di kolom pertama kuncinya. Kuncinya harus terletak di sebelah kanannya. Bisa di kolom kedua atau kolom ketiga dan seterusnya. Yang penting lebih ke kanan dari pada baris yang di atasnya. Demikian juga misalkan baris kedua, di bawahnya lagi ada baris ketiga, maka kuncinya harus terletak di sebelah kanannya lagi. Demikian seterusnya untuk kunci pada eselon baris reduksi. Yang ketiga adalah jika suatu baris semua elemennya 0, satu baris seluruhnya 0, dari ujung kiri sampai ujung kanan, maka baris itu harus diletakkan di paling bawah. Ini syarat yang ketiga. Jika suatu matriks memenuhi 3 syarat ini, maka dikatakan eselon baris atau matriks eselon baris. Nah, kita memiliki syarat yang keempat, yaitu kolom yang memiliki kunci harus memiliki elemen 0 di tempat yang lainnya. Jadi, kolom yang ada kuncinya, maka selain kunci itu nilainya harus 0. Itu syarat yang keempat. Misalkan kuncinya terletak di baris kedua,
satu kolom itu selain kunci nilainya harus 0. Itu syarat yang keempat. Jika suatu matriks memenuhi 4 syarat ini dinamakan eselon baris tereduksi. Tapi misalkan hanya memenuhi 1 sampai dengan 3 dinamakan eselon baris. Contohnya seperti ini. Ini contoh eselon baris tereduksi. Jadi, matriks A, kita lihat apakah syaratnya terpenuhi. Yang pertama adalah memiliki kunci. Kuncinya kita namai dengan, atau kita tandai dengan yang warna kuning. Ini kuncinya di kolom pertama. Baris pertama ada kuncinya. Dan baris kedua memiliki kunci lagi, letaknya di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari baris yang ada di atasnya. Baris yang di bawahnya lagi, oh ternyata tidak memiliki kunci. Kemudian, di sini ternyata memiliki baris 0. Semua barisnya bernilai 0. Baris 0 diletakkan di paling bawah, seperti syarat yang ketiga. Sekarang kita lihat apakah memenuhi syarat yang keempat, yaitu yang punya kunci, elemen yang lainnya harus 0. Kolom pertama ada kuncinya, berarti selain kunci nilainya harus 0. Nah, ini 0, ini juga 0. Kolom ketiga juga sama, kolom ketiga memiliki kunci, selain kunci nilainya harus 0. Ini sudah memenuhi. Berarti untuk matriks A kita namai dengan matriks eselon baris tereduksi. Untuk matriks B juga sama. Di sini tidak apa-apa, untuk kolom pertama tidak ada kuncinya. Yang penting kuncinya terletak di kiri. Jika baris selanjutnya memiliki kunci terletak ke sebelah kanan atau di sebelah kanannya. Baris ketiga dan baris keempat tidak memiliki kunci dan seluruh barisnya adalah baris 0, berarti diletakkan di paling bawah. Sekarang kita lihat apakah memenuhi syarat yang keempat. Ini kuncinya 1, berarti selain kunci bernilai 0. Dan yang kolom ketiga memiliki kunci 1, selain kunci bernilai 0. Jadi untuk B kita kategorikan sebagai matriks eselon baris tereduksi. Sekarang coba kita lihat untuk contoh yang bukan eselon baris tereduksi. Sekarang Anda bisa coba mengamati untuk matriks C dan matriks D, kira-kira kenapa kita tidak menggolongkan ini menjadi matriks eselon baris tereduksi. Untuk matriks C, bisa kita lihat di sini, tidak memenuhi syarat yang keempat, yaitu jika memiliki kunci di bagian yang lainnya harus bernilai 0. Nah, ini ada baris pertama, kolom kedua bernilai 1, seharusnya bernilai 0. Jadi ini bukan matriks eselon baris tereduksi. Apakah matriks eselon baris? Kita lihat kuncinya baris pertama, kemudian baris kedua terletak di kolom kedua, dan ada baris 0. Nah, berarti ini sudah memenuhi eselon baris. Untuk C, kita kategorikan eselon baris, tetapi tidak eselon baris tereduksi. Untuk matriks D, bisa kita lihat di sini, ada baris 0, tetapi tidak terletak di paling bawah. Berarti ini bukan matriks eselon baris tereduksi. Bukan pula matriks eselon baris, karena kalau eselon baris seharusnya untuk baris 0 terletak di baris yang paling bawah. Demikian dulu untuk video kali ini. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini tadi, silahkan langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.